I'm gonna rise above it all. Ain't gonna fall into your trap. I know this is all for my growth. I'll stand tall and for you. Live my life being anti-you. Anti-you. Begitu. Halo Sobat TK, kembali lagi bersama Podcast Kinari. Bersama saya Kin Dan saya Ari. Kali ini kita bersama penyanyi muda berbakat bernama Janina. Halo semuanya. Janin sehat, Janin? Sehat, alhamdulillah. Enak Gimana? banget. Jadi panggilannya apa aja ya? Janina. Janina, jangan dipisah. Janina. Enaknya dipanggilnya siapa nih? Janina sih. Janina. Atau Nah gitu. Nina, Janina. Oh, Nina. Gitu. Nina aja. Masalah baru rilis single ya? Betul sekali. Itu single keberapa Nina? Dan judulnya apa? Judulnya Antayu. Udah single ke sekarang Apa, sih gimana? keempat. Antayu. Entayu. Oh, oke, single keempat. Antayu. Anti kamu. Anti. Oh. Iya, oke. Ya. Itu lagunya ceritanya tentang apa sih, Nin? Jadi itu tuh tentang perjuangan untuk pulih dari perasaan terluka karena ucapan yang menyakitkan dari orang lain, orang yang toksik gitu sih. Terus jadi daripada kita ikut negatif kayak mereka, mendingan kita tinggal terus jadinya cari orang yang positif aja gitu, nggak usah balas dendam, tapi jadinya spread love aja, terus don't spread the toxic energy gitu aja sih. Jadi daripada kita kayak aduh emosian terus kayak sakit-sakit gara-gara energi mereka, mendingan tinggalin terus kita jalani hidup kita menjadi orang yang kebalikan dari mereka gitu. Kalau mereka menjatuhkan orang lain, kita senengin orang lain gitu. Gitu. Jadi pengalaman pribadi itu atau ada yang nulis? Macem-macem sih. Nulis sendiri, liriknya nulis sendiri ya. Nulis sendiri. Terus aku ya sendiri emang pernah berapa kali ngalamin dan juga observasi sih sekitar gitu. Ngalamin toxic relation itu maksudnya? Apa ya? Enggak cuma toxic relationship sih, kayak orang-orang yang negatif aja gitu, yang pengen yang senengnya jatuhin orang lain biar mereka merasa lebih baik gitu tentang mereka sendiri gitu. Untung jadi positif ya, terus nulis lirik lagu ya, bukan ikut-ikutan gitu ya. Iya, justru karena nulis lagu ini jadinya aku bisa flip mindset aku gitu, jadi kayak dari yang sakit jadi kayak aduh kayak emang gue kayak gitu ya, terus enggak, itu kan cuma opini dia, belum tentu itu benar gitu. That's not true that I'm like that gitu. Tapi memang faktanya seperti apa? Banyak lah orang-orang bisa berkata apa aja gitu kan, kadang tanpa mikir aja gitu, mikirin perasaan orang lain gitu. Terus dan kayaknya bagus juga sih untuk sekarang orang lebih aware sama behavior mereka gitu, kayak kalau behavior mereka tuh bisa mempengaruhi kesehatan mental orang lain gitu. Itu pas lagi nulis liriknya dalam keadaan seperti apa tuh Nina? Ya pastinya sih emosional, harus dikeluarkan, tapi ya karena setelah nulis lirik itu jadi aku ya balik lagi positif gitu, kayak udah selesai dengan masa itu gitu. Butuh berapa lama itu untuk nulis sampai dari awal sampai akhir, atau butuh bantuan orang lain atau cukup sendiri? Kalau lagunya sendiri sih dari liriknya sama melodinya sama chordsnya aku sendiri kerjain ini 10 harian gitu kali ya. Sebenarnya chorusnya sih cepet banget dapetnya, soalnya ya pas hari itu emang lagi emosional banget gitu, kayak rambutnya lagi bagus jadi kayak waduh ini keluarin aja gitu. Terus karena aku waktu itu aku kan juga sekolah di Australia gitu, jadi tuh nulisnya pas di Australia. Terus di kota apa? Di kota apa? Di kota Melbourne. Oh, Melbourne Mas. Iya, Melbourne tuh yang sini nih. Iya. Kotanya. Iya, yang dekat Papua ya. Ya enggak sih, di bawah malah. Salah berarti. Tahu nih Mas Ari nih. Taunya Jogja aja, sampai Papua, sampai Australia. Gua juga gini-gini belum pernah ke Australia. Iya sama. Oh berarti pas di Australia, dan pengalamannya pas di Australia juga kan seperti apa?
udah berapa kali sih, cuman udah berapa kali pas aku di Indo, terus pas pindah ke Australia ada lagi Ada lagi kejadian kayak gitu. lagi, terus aku kayak kayaknya enough deh aku udah bisa ngerasa terulang kayak gitu. gitu ya? Iya, live aja gitu. Tapi kadang-kadang ya orang yang kayak gitu ada tuh buat biar kita lebih kuat lagi sih. Aku baru ya pas di poin itu aku baru sadar juga gitu. Oh, mungkin dia di situ untuk ya jadi life lesson aja, biar aku jangan kayak dia gitu. Kayak tahu kalau perilaku mereka tuh ya bikin sakit hati, terus kayak nggak enak kan disakitin hati gitu. Jadi mendingan di anti mereka aja. Kasih tahu nggak kayak itu ke orang-orang itu misalnya? Ya semoga mendengarkan lagunya. Mendengar, tapi selama ini nggak pernah cerita ya ke orang langsung gitu nggak? Enggak sih, kayak cerita sama teman-teman aja yang supportive gitu ya, kayak dan karena cerita sama orang-orang yang positif juga, yang mereka juga teman-teman aku juga pernah ngalamin yang sama gitu. Ternyata nggak cuman aku doang yang ngerasain diinjek sama orang toksik gitu. Oh, berarti ini selain perkataan dan hubungan juga ya, toksik ini nih? Iya, hubungan kan ada macam-macam gitu kan. Bisa dari teman, bisa dari keluarga, bisa tapi kuliah, ini kantor. Seperti apa? Aku sih Dengan siapa? open to interpretation, open banget karena Bukan pacar Mas Ari, bukan pacar kan? Bukan pacar kan? Oh, iya. Itu ntar aja Mas Ari. Dan prosesnya sampai akhirnya mixing dan mastering tuh berapa lama sih? Aku berapa bulan sih, karena nunggu balik ke Indonesianya dulu, terus rekam, terus di aransemen kembali lagunya sama ada musisi namanya Mary Kasiman sama Julian Marantika itu ya di rearrange, akhirnya kita recording di studio, terus ya beberapa bulan sih, karena seiring sama aku lagi belajar gitu juga sih. Oh, masih ingat gak sih waktu itu nulis lagunya kapan tepatnya gitu di Australia itu? Kayaknya lupa sih, kayaknya 2019-an gitu sih. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Pas balik ke Indonesia pas pandemi itu? Iya, pas banget. Abis itu langsung rekaman? Ya justru gara-gara sebenarnya itu sebelum pandemi Sebelum pandemi udah jadi lagunya? Udah jadi, cuman aku kayak masih dipegang sama aku masih sih, dalam belum bentuk demo gitu? masih demo gitu, masih okay. bingung mau diapain gitu. Terus ya akhirnya ketemu sama arrangernya yang pas, terus aku ya udah nih dilanjutin aja gitu. Kayaknya itu rekamannya pas sebelum pandemi mulai sih, kayak Februari 2020-an gitu. Tapi Nina di bawah naungan label kah atau sendiri? Aku sendiri sih. Wah, effortnya gede banget ya Mas. Karena masih baru juga, jadi masih. Memang kalau udah lama terus bedanya apa? Anak baru, penyanyi baru dengan penyanyi lama. Iya. Menurutmu apa? Perbandingannya itu atau seperti apa? Apa sih maksudnya? Maksudnya gini, Apa sih maksudnya? karena masih baru sih, Iya. terus sendiri gitu loh. Kenapa masih baru tapi nggak nyobain ngirim demo ke label? Ya. Ya karena aku sih personally masih nyari sound aku sih, masih format kerjasamanya kayak gimana. Terus buat aku sih waktunya juga, karena ya itu kan aku sambil belajar gitu kan, kadang moodnya beda gitu kan. Kalau lagi belajar di kuliah emang fokusnya di situ banget gitu. Terus kalau misalnya lagi libur ya aku explore diri aku yang nyanyi musik, terus bikin demo di rumah gitu-gitu. Jadi ya selama ini sih aku jalanin aja kayak yang penting buat aku sih to tell my story aja gitu. Karena lebih cepat juga rilis sendiri ya, lebih mudah ya daripada kita kirim demo belum tentu ada jawaban dari label. Aku sih so far belum tahu ya, karena belum pernah nyoba gitu sih ya. Jadi langsung diputuskan untuk Sendiri. Iya sih. Dilakukan sendiri ya. Karena papa sekarang lebih mudah ya. Kenapa? Misalnya memasarkan sendiri, Janina juga bisa kan ngelempar ke Spotify sendiri. Iya betul. Ke platform digital itu lebih mudah. Iya. Barangkali itu pertimbangannya juga. Iya, itu sih kayak convenience-nya juga sih ya karena aku udah pengen keluarin aja daripada ditahan lama-lama, jadi aku keluarin aja gitu. Tadi pemilihan dua musisi tadi apakah karena saran dari arrangernya atau memang dari awal udah ngincer nih lagu ini harus sama mereka gitu? Atau memang udah kenal gitu? Ya awalnya perkenalan dulu sih, tapi setelah dibuatin demonya yang baru itu emang aku ngerasa cocok gitu, kayak dia dapat moodnya yang bikin ngangkat lagunya jadi lebih magical lagi, lebih rasa kebangkitannya tuh ketangkep sih di demo yang itu gitu. Ini berarti liriknya berbahasa Inggris ya?
berbahasa Inggris. Kenapa pakai bahasa Inggris tuh? Apa gara-gara buatnya di Australia? Nggak di Indonesia Di gitu? Atau seperti Melbourne apa? gitu. Enggak sih, aku emang udah biasa aja sih, kayak emang dulu kan sekolahnya juga banyak kan bahasa Inggris gitu kan. Jadi buat aku sih udah lebih comfortable nulis di bahasa Inggris gitu. Bukan berarti aku nggak mau nyoba bahasa Indonesia, cuman so far aku kalau ya English it works for me gitu sih. Kayak lebih dapet cara storytellingnya aja sih gitu. Udah ada berapa lagu? Udah ada beberapa sih yang mau dirilis lagi. Sekarang yang di Spotify juga kayaknya udah ada 3 selain itu sih. Ini Entayu lagu keempat. Lagu keempat. Sebelumnya dirilis kapan aja tuh? Nih, kalau tahu lagu pertamanya apa itu judulnya? Yang pertama tuh ada namanya New Snow. Itu tuh sama musisi Sri Hanuraga. Tahun berapa itu rilis? 2018 kayaknya, kalau nggak salah 2018. Terus ada lagi 2 lagi, Tomorrow sama Masa Kita. Itu bahasa Indonesia. Itu. Udah itu. Ya itu cover sih sebenarnya, cover sih. Biasanya dong jangan kayak dituduh ya. Buka dosen ya. Untung bukan kepala sekolah menarik. Yang kayak dosen gitu ya dong. Iya itu tahun berapa tuh rilisnya yang kedua sama ketiga? 2019. Oh berarti pas baru lulus SMA berarti rilis lagu tuh? Betul. Oh. Pas tahu sih pindah pas ke sana. lulus SMA. Usianya sekarang 20. Itu Mas Ari. Iya. Gitu. Lulusnya 17 ya kan? Iya, 17 18. Iya. Kan mesti dihitung. Iya. Jarang-jarang Mas Ari. Ya jarang-jarang. Itu tapi apa? Ayo Mas Ari dulu. Yang Dina muda belakangan, yang muda. Dina di Entayu pengen memberikan pesan apa sih buat yang dengar gitu? Pesannya agar kita lebih aware sama kalau perilaku toxic itu sebenarnya tidak bisa diterima, dan bisa juga ya kita refleksi sama diri kita sendiri gitu. Pernah nggak sih kita jadi orang yang toxic gitu? Dan kalau misalnya we have the chance tuh ya kita bilang minta maaf atau apa gitu. Terus kalau misalnya kita kita yang jadi dibalik yang disakitin sama orang toxic ini ya, you're not alone. Terus tinggalin aja mereka gitu, kayak they're not worth your energy gitu. Mendingan spend it on other people yang emang mau lihat kamu tumbuh lebih baik gitu sih. Gitu. Bahasa Indonesianya lancar juga kan? Iya, tapi Janina ya? Wah terima kasih, aku malah kirain. lah kan emang dia lahirnya di Indonesia. Iya, orang Indonesia Mas Ari. Iya, tapi kenapa begitu ngomongnya? Karena udah lama di Melbourne berapa tahun berarti? Kayaknya 2,5 tahun kali ya. Hanya kuliah, selama kuliah ini. Ini harusnya? Iya, kuliah. Harusnya masih di sana ya? Harusnya masih di sana, tapi kayaknya Mei 2020 aku pulang sih. Kayak waktu itu kayak panik gitu. Oh, Mei kemarin pulang. Oh, oke. Gitu. Tapi Janina, selain membahas mengenai kisah toksik ya kan, dan lagu barunya, Janin sebenarnya awal mula. Bukan Janin. Nina. Anak bayi ya. Enggak, gue pikir gue wawancaranya ngefoto ini USG. Aduh, Nina, awal mula kepengen jadi penyanyi itu sejak kapan sih? Kayaknya umur 16 tahun sih waktu itu. Baru kemarin berarti? Seperti kayak baru kemarin, tapi bentar lagi udah mau 20. 21 malah gitu. Pas 16 tahun tuh emang lagi seneng banget ngeband di sekolah gitu. Terus ya enjoy aja nyanyi dan aku sih lebih enjoy dari dulu emang seneng nyanyi sih. Cuman at that point at 16 tuh aku pengen cerita sendiri gitu, kayaknya kalau bikin lagu sendiri sih juga I can bisa make it my own style gitu. Kalau lagu orang lain kan kalau ngeband ya so far sih di sekolah aja sih, terus waktu itu pas 16 tahun tuh aku diajak sama temen rekaman di lagunya, terus aku kayak boleh deh gitu, kayak boleh aja, good opportunity gitu. Terus nggak taunya ya abis itu sama orang tua aku disupport gitu, kamu bikin lagi gitu. Terus so far aku suka aja sih prosesnya di studio gitu, kayak mau itu lagu sendiri atau lagu orang lain gitu, kayak what can I contribute to it gitu. Bentar.
Nyanyi dikit dong lagu yang tainya. Nyanyi dikit lagu sekarang yang dipaksa. Nyanyi dikit lagu yang tainya. Gua tau nih dia mau nanya, makanya tadi gua tahan dulu. Mau diriin. Jadi ingin Restu pakai apa? Kendang, Mas Restu jago kendang Janina. Bagian apanya? Refnya aja. Oke. Ini sih sebenarnya lirik favorit aku sih, refnya. Jadi it's, I'm gonna rise above it all and gonna fall into your trap. Jadi kayak ya selama all that negativity aku bakal bangkit dari semua itu. Gitu. Ayo 1, 2, 3, let's go. I'm gonna rise above it all, ain't gonna fall into your trap. I know this is all for my growth. I'll stand tall and for you. Live my life being anti-you, anti-you. Begitu. Mantap, pakai B, mantap. Jadi sempat ini ya, sempat di sekolahin vokal nggak? Sempet les masih sih, kecil gitu, iya sempet ya? berapa kali, berapa tahun sih gitu. Kayaknya paling awal tuh umur 10 tahun gitu, terus 10 terus kayak sebentar aja gitu terus aku berhenti gitu, terus sambil les yang lain sih aku kayak ada piano juga gitu, terus kayaknya umur 12-13 aku seriusin gitu kayak berapa tahun gitu. Sampai 16 tahun itu sih sebelum berangkat gitu. Sempat dipaksa orang tua barangkali harus nyanyi gitu, harus nyanyi gitu. Enggak sih. Atau karena memang keinginan pribadi. Keinginan pribadi untuk sih. Untuk bernyanyi, untuk bermain musik. Kalau aku sih musik dari dulu sih emang udah di keluarga tuh udah surrounded by music gitu kan. Papa aku bisa main bass, terus mama aku main piano. Adik aku bisa main drums, terus bisa kayak aku gitu bisa nyanyi sama nulis lagu juga gitu. Jadi kayak ya itu music is always around us gitu, terus ya nggak pernah ada force apa sih, kayak senang aja gitu jalanin gitu. Inspirasinya orang tua berarti? Ya. Tapi sebelum memutuskan, maksudnya punya keinginan gue mau nih jadi penyanyi solo gitu, sebelumnya cita-cita jadi apa sih, Nina? Apa ya, aku sih selalu ada keinginan pengen jadi apa gitu? Beda-beda sih dari kecil sih. Dulu aku tapi selalu dalam area art gitu sih. Art, seni. Dulu sempat mau jadi dancer, ballerina gitu pas masih kecil. Terus tahu sih dari kecil emang suka apa ya, dari sekolah juga banyak kayak perform gitu-gitu. Jadi asik aja sih buat aku gitu. Apa ya, terus juga pengen jadi artis, kayak maksudnya artis seniman gitu sih, kayak melukis. Terus ya kuliah ini kan aku ngambilnya industrial design gitu, jadi desain produk-produk gitu-gitu, dan itu dasarnya dari awal aku suka ngelukis, suka bikin-bikin apa sculpture gitu-gitu. Dia emang nggak ada yang spesifik sih, cuman in that area aja kayak art gitu. Jadi nanti kalau bikin album nih Mas Ari, ini Janina ini bikin artworknya sendiri ya, ngelukis sendiri gitu ya? Bisa ya, sih. Bisa. Lebih irit gitu. Irit. Iya. Tapi semenjak 2018 rilis single perdana itu, sempat nggak sih manggung-manggung? Aku waktu itu pernah diajak sama temen aku waktu itu, Basji namanya, di Jazz Day Jakarta, jadi kayak International Jazz Day. Oh iya. Tahun berapa ya, 2018 atau 17 gitu. Itu pertama kali manggung? Itu pertama kali manggung. Kalau secara in public ya itu sih. Kalau yang sebelum-sebelumnya sih paling di events aja gitu, kayak apa acara misalnya alumni Papa gitu, terus aku diajak gitu. Kalau alumni Papa ya cuman terima kasih ya. Gitu. Kalau secara profesional yang di Jazz Day itu udah dapat fee manggung? Dapat sih waktu itu. Cuman ya aku sih lebih seneng ya yang penting chance-nya aja gitu. Okay. Setelah itu tampil di mana? Pernah di mana aja, Ina? Gak banyak sih, paling waktu itu kayak aku ada acara 17th birthday, terus aku apa ya sama band gitu nyanyi gitu sama teman-teman gitu. Cuman
Ya karena aku pindah ke Australia gitu, jadi kayak nggak banyak opportunity juga sih gitu. Jadi kalau ke Australia bener-bener fokus kuliah ya? Teman-teman gak ada yang tahu tuh ini penyanyi Indonesia nih gitu. Ada nggak teman-teman kampus yang tahu kalau Janina ini penyanyi gitu loh? Tahu sih, cuman gimana ya? Aku juga nggak I don't say it out loud kayak hey I'm a singer, enggak. Ya itu aja sih, kayak kadang kayak mereka sama aja kayak di tengah-tengah kelas nyanyi dong gitu, kayak nyanyi ini jam 5 pagi gitu. Apa lagi kelas online gitu kan. Iya sih gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya mereka teman-teman tahu, kampus tahu, nanti suatu hari di kampus ada acara, Janina nih bintang tamunya, nih salah satu bintang tamunya nih nyanyi gitu. Enggak juga ya, enggak belum sampai situ sih, kayak ya mungkin karena pandemi juga ya, jadi kayak saat itu aku juga masih kayak setahun 2 tahun baru adjusting sama kayak ya karena kan kuliah berat banget tugasnya semuanya, dan tugas desain kan emang yang harus begadang tiap malam gitu-gitu, jadi ya my mindset kalau di sana emang fokus belajar gitu. Terus kalau tiap kali libur ya aku fokus musik gitu. Jadi kayak ada 2 dunia gitu sih buat aku. Jadi kadang nyanyi, kadang kuliah gitu ya. Iya. Itu misalnya gini, jadi nggak sayang misalnya. Janin. Iya, Janina. Nular. Janina nggak ini misalnya. Padahal menyanyi itu harusnya terus-terusan ini, maksudnya harus intens. Harus intens, rutin. Ketika Janina kuliah ke Australia, lupa tuh nyanyi. Maksudnya harus fokus di kuliah. Begitu pulang Indonesia baru nyanyi lagi gitu. Nggak sayang gitu loh. Aku sih justru kalau misalnya diterus-terusin gitu, buat songwritingnya inspirasinya susah gitu kalau misalnya dipaksa gitu. Jadi kalau misalnya lagi kuliah juga kadang suka ada datang inspirasi gitu. Jadi aku misalnya tengah-tengah lagi ngerjain tugas atau ada hari apa gitu yang lagi free, duduk di piano gitu, something's on my mind, ya aku langsung voice record sambil coba-coba aja main di piano gitu. Terus ya pada saat itu kan emang belum bisa konsen sama itu, jadi aku simpen aja dulu, terus ntar kalau ada waktunya kayak paling kayak sebulan nanti atau aku kerjain lagi gitu. Kalau lagi ada free time, aku ini lagu yang kemarin di draft aku ini lagi, terus demonya digedein lagi, terus ya gitu sih. Tapi Janina waktu memutuskan jadi penyanyi solo gitu, niatnya gitu, gue cuma pengen mengeluarkan karya gitu, atau memang sekaligus pengen terkenal gitu. Nah awal mulanya seperti apa sih? Dan tujuan terakhir akhirnya itu apa? Seperti apa gitu? Awal mulanya sih out of pure joy aja sih aku ngerjainnya, kayak emang seneng aja, dan ya karena kebetulan sama orang tua di support, ya aku jalanin aja gitu. Ya music is in my soul, dan I just apa yang orang lain yang musik yang aku udah dengerin dari kecil yang membuat aku happy, aku pengen return itu aja sih. Dan tujuannya sih buat aku sih biar segala karya yang aku bikin ada meaning, ada yang bisa kontribusi untuk masyarakat gitu. Kayak mau misalnya Antayu untuk mental health gitu. Gitu sih. Kalau misalnya kayak ada ntar misalnya aku nulis lagu heartbreak gitu bisa nyemangatin untuk balik lagi gitu. Gitu sih. Berarti memang tujuannya hanya untuk berkarya gitu ya. Untuk berkarya. Untuk populer belakangan lah, yang penting lagu ada untuk didengar gitu. Betul. Tempat ada ini nggak misalnya larangan, ya sekalipun orang tua memberi dukungan, misalnya ada titipan pesan dari orang tua, kalau udah kuliah ya fokus kuliah. Enggak sih. Kalau udah ke Indonesia baru boleh nyanyi itu. Enggak ya? Artinya berarti di Australia tuh ada ini nggak, misalnya di tempat tinggal di sana ada keyboard misalnya atau gitar gitu? Ada. Aku tetap ada keyboard, pasang keyboard. Terus aku juga bawa MIDI kayak piano yang kecil itu nyambung ke komputer gitu. Jadi kayak ya kalau aku lagi ada misalnya 1 minggu libur, aku langsung musik gitu. Jadi nggak berhenti sih. Iya. Gitu. Nah, sama di sana udah melahirkan membuat berapa karya tuh sama di Australia 2,5 tahun ini. Selain ini ya, selain yang Entayu. Kayaknya sih berapa, paling 2 atau 3 kali ya. Sebenarnya lost count juga sih.
Kalau di sana tuh lebih banyak waktu untuk ini ya, kayak bengong gitu. Kalau jalan pagi di sana tuh kayak apa ya, very relaxing gitu. Kalau di sini kan jarang-jarang bisa jalan gitu kan, pasti naik mobil gitu. Kalau di sana tuh pagi-pagi bangun kayak jalan ke kelas, terus naik tram gitu sambil dengerin musik atau apa, people watching, ngeliatin orang lain tuh kadang ya lebih banyak yang bisa aku serap gitu, bisa aku observe gitu orang-orang gitu. Just jadi inspirasi sih di situ. Jadi itu artinya bisa banyak harusnya, tiap hari begitu kan, tiap hari terinspirasi kan. Harusnya bisa langsung ini, nggak juga ya ternyata ya. Ya tergantung sih, tergantung mood juga sama apa message yang aku mau keluarin tuh apa gitu. Harus ini nggak, misalnya Janina kalau bikin lagu harus sempurna gitu. Kalau hanya cuma tiba-tiba terlintas malas kayak gitu doang ya. Itu Apa ya? Moto aku sih kayak kalau yang segala yang aku bikin moto apa ya, just do everything with love sih. Jadi semua yang aku kerjain tuh pakai hati, jangan asal-asalan gitu. Kayak apa sih yang ini ya, tujuannya apa gitu. Kayak nggak cuman kayak apa, oh ini draft terus kayaknya I think udah pengen keluarin udah, enggak gitu. Kayak harus put all my thought and my heart into it, terus kayak jadi ini bisa apa, bantu orang-orang gitu-gitu. Tapi ya lanjutin. Jadi Janina kalau ini apa namanya, enaknya sendiri begitu ya, tanpa ada tekanan pihak lain. Kemudian kalau mau menulis lagu ya nulis aja, let it flow. Let it flow. Sebenarnya apa sih sebenarnya? Kalau sama tiba-tiba ada kerja sama pihak lain kan, harus selesai nih, ada deadline-nya gitu loh. Nah, merasa lebih ini nggak sih, lebih plong menulis yang ngikutin alur aja, ngikutin arah mata air lari kemana gitu loh. Aku sih sebenarnya kalau yang maksa gitu sih, aku yang suka maksa diri sendiri sih. Kayak dulu tuh emang aku yang kayak oh ya next song. Tapi aku baru belajar kalau yang nggak bisa di force juga gitu. Kadang kalau dipaksa-paksa juga jadinya yang kita bikin juga nggak maksimal juga. Kayak nggak apa sih isinya, kayak you can't force something that's not meant to be gitu. Kalau nulis lagu mah asal bisa ya. Asal nulis itu bisa ya sebenarnya ya. Maksudnya asal bisa. Ya, maksudnya kalau Janina misalnya ingin nulis lagu, sebenarnya apa aja bisa ditulis gitu loh. Sebenarnya bisa apa aja. Tapi itu tadi harus aja ada pesannya itu tadi ya. Ya buat aku sih itu kayak storytelling gitu. Kayak temanya apa gitu. Itu tadi balik kenapa lagu liriknya berbahasa Indonesia sedikit dibandingkan apa namanya berbahasa Inggris. Enggak, maksudnya tadi ada satu lagu yang lirik berbahasa Indonesia. Itu kenapa akhirnya nyelip di situ? Itu tuh lagu namanya Masa Kita. Itu tuh dulu dari band Singiku sebenarnya. Terus ku senang. Iya itu. Nah itu di aransemen kembali. Jadi suaranya lebih kayak synth, lebih apa ya, pakai synthesizer, jadi lebih kayak kekinian gitu sih. Iya. Waktu itu kok tahu Singiku sih? Itu tuh dulu papa aku pernah main bass buat di band itu. Terus kebetulan yang tahu dia doang. Yang nulis lagunya itu band gua nggak tahu. Itu band terkenal Mas Ari itu. Itu band baru itu sebenarnya Mas Ari harus ini nih. Itu masukin playlist nanti ya? Hah? Dimasukin playlist tuh Singiku. Mana mau dengerin, lu nyuruh gua ke pengadilan mulu. Iya. Siapa gua pernah curhat polisi mulu ya kan. Ini malah jadi curhat nih. Oke Dina, inspirasi dalam bermusik siapa sih? Selain keluarga. Artis luar apa sini? Sini aja. Jangan bawa-bawa. Aku suka. Masih jelas tadi ayahnya Mas Adi. Selain keluarga. Aku suka Niki, Eva Celia, Monita Tahalea, Nadine Amizah juga keren banget. 2020-an. Iya sih. 2018-an ya? Iya, 18-an gitu. Oke. Pas lagi naik banget itu ya. Apa ya? Ya karena semuanya itu sih storytellingnya jelas gitu, kayak ada aku sih ngerasa meaningnya tuh
nyentuh banget ke hati aku gitu. Aminda juga storytelling banget tuh Mas Ari tuh. Aminda siapa tuh namanya? Aduh, lupa. Ada tuh nama penyanyi Aminda juga dia. Baru. Berbahasa Inggris juga. Dia sukanya itu bercerita dia di lirik lagunya itu bercerita. Janina ada kepikiran gitu buat ngajak collab sama artis siapa itu, sama misalnya penyanyi atau ya Niki kah atau musisi lain di Indonesia ya. Eva Celia boleh, aku kayak ngayal aja gitu. Tapi ya karena itu sih faktor itu kayak pertama musiknya aku juga sound musiknya juga suka kan dari dulu dia jazz gitu. Itu lebih mirip sama aku juga emang suka dengerin jazz gitu. Terus waktu aku ngeliat Eva Celia sama Manita Talian manggung di Java Jazz, terus ya kerasa banget sih kayak itu sih their storytelling itu it's real gitu. Oh tapi berat, Eva Celia bentar lagi mau nikah Mas. Tapi nggak ada hubungannya antara dia sama menikah Mas Ari. Kita pernah ini nggak pernah Janina pernah nyolek mereka nggak misalnya atau nawarin lagu ke penyanyi lain atau ngajak atau udah ngobongin manajernya kah siapa gitu pernah gitu selain Eva Celia gitu? Belum pernah sih aku, masih baru banget jadi aku kayak ya itu sih masih ngajak nyari. duet itu nggak harus baru dan lama Janina. Kalau misalnya Janina ngasih hati loh, ngasih ya, hati. maksudnya Mama Eva Celia nih colek aja gitu. Mau nggak duet sama Pamungkas sama Nmes Kamaleng misalnya? Aku sih open to any collaboration sih. Tapi memang pengennya sama Eva ya? Ya kalau aku bisa menghayal ya bisa kayak emang I'm a fan gitu. Kenapa tuh mengidolakan Eva Celia? Ya itu karena storytellingnya itu. Tapi ini nggak pernah kepikiran nggak misalnya atau ada rencana gitu tahun depan gue mau sama mereka nih nyanyi bareng gitu? Udah ada rencana itu belum? Belum ada sih kayak ya aku masih nyari ini sih aku yang mau what story I want to tell gitu sih. Kayak masih nyari format aku, sound aku yang aku masih suka banget eksperimen sama style aku gitu. Jadi buat aku kayak main-main sama genre tuh it's fun gitu dan enak juga sih nggak dibagi sama genre-genre. Yang penting tuh buat aku tuh message-nya come across gitu sih. Jadi atau ini terakhir nih Mas Ari, mau nyesain ini dulu, nyesain kuliah baru nanti akan jadi saat ini fokusnya gitu. kuliah dulu atau berbarengan sama nyanyi? Dipesenin gitu sama orang tua nih. Aku sih 50% dua-duanya jalan gitu sih. Tapi nggak ada ini misalnya harus selesai kuliah dulu baru nanti fokus nyanyi gitu, nggak ada begitu? Enggak sih, kayak bener-bener go with the flow gitu. Oke. Nanti kalau kelamaan ini soalnya bisa kesana nyanyi, ini Mas Ari kesana nyanyi, kuliahnya di molor nih, gitu kan udah kan. Untung kuliahnya di Australia. Sisi kebapaan ini, lagi sisi kebapaan ya. Ini jadi kayak nasihat gitu. Iya. Gue juga iya sih kayak merasa. Oke Mas Ari. Terakhir, statement terakhir, pesan buat teman-teman anak muda di sana yang maksudnya masih takut untuk berkarya tapi mereka punya sebuah karya yang layak gitu buat dikenalkan ke publik gitu. Apa sih statement terakhir? Do what you love and love what you do. Karena semua, if you really like what you're doing, you're gonna do it with love anyway, dan every choice that you make bakal ada konsekuensinya sendiri dan pasti akan susah, tapi kalau emang suka ya jalanin aja, go with the flow and you're worth it. Jadi kayak jangan pernah mikir bahwa I can never do it, kayak aku nggak mampu enough, I don't have the talent atau apa, tapi dicoba aja gitu sih. Kayak you have your own unique story as much as other people gitu sih. Tahu nggak artinya apa? Nah itu baru mau dibilang artinya apa? Do what you love Mas Ari. Intinya love ya. Intinya spread love. Spread love, intinya Kebaikan dari jalanin semuanya dari hati. Betul. Jangan atas paksaan. Bener kan? Betul. Oke. Dari hati Mas, jangan paksa. Dari hati. Jangan dinyanyiin dong. Oke, Janina, terima kasih sudah Terima datang kasih ke- banyak. Terima kasih Janina. Mari, Mudah-mudahan nanti kota-kota. mimpinya, khayalannya terwujud. Amin, terima kasih. Semoga aja hayalannya bisa duet sama Eva Celia terwujud.
Tante Sophie kasih tahu Eva Celia. Siapa tahu Tante Sophie ya kan namanya juga ngayal ya kan. Nah, Ya idola banget Mas sama Sofira juga dia. udah foto bareng dong aing. Kalau gua nih jadi naik idolanya Indra Lesmana. Iya, Iya. Oke Sobat TK, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Warta Kota Production. Videonya di like, terus juga di share ke teman-teman. Semoga dari percakapan kami ada manfaatnya untuk para pendengar semuanya. Dan jangan lupa sebarkan kebaikan untuk kalian sendiri. Oke, dan buat kalian semua terima kasih. Sampai jumpa di podcast Kinari selanjutnya bersama narasumber yang lain. Dan terima kasih. Terima Dadah. kasih, ya. Terima kasih Janina. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.